Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita masih dalam keadaan puasa. Hari ini kita agendanya akan membahas terkait tentang magang. Jadi teman-teman itu eh, di batch 2, 3, 4, dan 5 itu sudah melaksanakan magang gitu. Nah, hari ini syaratnya apa saja untuk mengikuti magang, kemudian misal persyaratan jumlah SKS-nya berapa, kemudian nanti proses magangnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Nah, mungkin sebelum sebelum saya menjelaskan ada apa namanya arahan dari Pak Dadan terkait KRS magang ini. Gitu. Terima kasih Pak Dadan, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Singgi. Mohon di-record ya, karena sepertinya banyak mahasiswa yang dalam jam kerja siang hari ini, sehingga nanti kita bisa kirimkan record pertemuan hari ini kepada mahasiswa yang belum bisa hadir pada siang Recording in hari ini. progress. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Sekretaris Program Studi Informatika Bapak Insinyur Singgih Mitro, kemudian yang nantinya akan menyampaikan penjelasan teknis yang mengenai magang, kemudian juga ada KRS ya Pak Singgih di sosialisasi hari ini. Kemudian juga yang saya hormati ada Sekretariat Prodi yang senantiasa membantu layanan akademik dan administrasi mahasiswa, kemudian serta mahasiswa di program studi informatika dimanapun berada, yang senantiasa kami banggakan gitu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan hari ini ada mengenai magang KRS gitu. Kemudian tidak lupa karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh mahasiswa yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan, ketenangan, setelah semangat baru gitu ya dalam menjalani aktivitas perkuliahan dan dalam menempuh pendidikan di program studi informatika Universitas Cita Indonesia khususnya. Baik, mahasiswa yang sudah hadir, mohon juga dapat diingatkan teman-temannya di dalam satu grup yang belum hadir, satu angkatan ya, untuk bisa hadir dalam sosialisasi siang hari ini. Yang sudah yang bisa menyempatkan waktu bisa hadir. Kalau nanti tidak, nanti kita bisa kirimkan record hasil pertemuan hari ini. Nah, karena kegiatan hari ini sangat penting, yaitu mengenai proses magang seperti apa, termasuk pengisian KRS, yang tentunya bukan sekadar untuk administratif gitu ya, tetapi ini bagian dari perencanaan akademik mahasiswa. Dari KRS inilah nanti mahasiswa menyusun langkah-langkah perjalanan studinya di setiap semester berdasarkan tahapannya dan menentukan mata kuliah apa saja yang akan ditempuh di setiap semester itu, yang akan diambil dan merancang proses belajar menuju dan nantinya kelulusan gitu. Pada kesempatan ini juga nanti akan menjelaskan mengenai KRS ini dan magang secara teknis oleh Bapak Singgi. Kemudian nanti akan menjelaskan secara rinci mengenai prosedur, gitu ya, mekanisme serta hal-hal teknis yang diperlu perhatikan oleh mahasiswa dalam proses magang dan KRS. Kemudian selain itu juga ingin memperkenalkan atau menegaskan kepada mahasiswa bahwa di program studi informatika ini terdapat sekretariat program studi gitu ya, yang menjadi bagian penting dalam mendukung layanan kepada mahasiswa. Nah, sekretariat inilah yang akan membantu semua mahasiswa berbagai kebutuhan gitu ya, administrasi akademik, layanan persuratan, misalkan surat keterangan, kemudian ada surat untuk
KHS gitu ya, perlu ditandatangani, dan pertanyaan-pertanyaan terhadap program studi para dosen nanti bisa ditanyakan, akan dilayani oleh sekretariat program studi. Tentunya nomornya ada di setiap grup, mohon dicatat gitu ya, sehingga ada pertanyaan kepada kami dosen ataupun di program studi bisa melalui nomor sekretariat program studi. Nanti akan melayani hingga berbagai layanan akademik ya lainnya di program studi. Tentunya mahasiswa tidak perlu ragu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan nomor tersebut apabila membutuhkan bantuan administrasi maupun layanan akademik yang lainnya gitu ya. Sehingga bisa dilayani dengan cepat di tiap harinya gitu ya, di jam kerja gitu. Jangan di jam kerja bagusnya jangan sampai tengah malam WhatsApp, maka dia akan dilayani besoknya. Nah, itu kemudian mahasiswa yang hadir pada hari ini juga sebagai mahasiswa di program studi informatika, tentunya mahasiswa berada di eh, apa tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Ih, Adapun ada yang sedang di luar negeri. Penurim. Nah, Anda berada di bidang keilmuan informatika yang sangat strategis di era digital saat ini. Kemudian perkembangan teknologi saat ini kita mempelajari kecerdasan buatan, secara sistem digital, transformasi teknologi yang terjadi sangat cepat gitu ya. Karena itu menempuh pendidikan di program studi informatika adalah pilihan yang sangat tepat gitu. Nah, perlu kami sampaikan dan perlu kita pahami bahwa sistem perkuliahan kita adalah berbasis digital. Tidak ada pertemuan secara langsung sama sekali. Kita ada di dalam sistem AI class, ada siakan, kita ada juga di sistem langsung Zoom seperti ini gitu ya. Artinya proses belajar tidak selalu berada di dalam ruang kelas secara fisik gitu, tetapi dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan kita belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, maka agar lancar, sukses menjalani perkuliahan secara digital, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dan kami selalu menyampaikannya ketika mahasiswa masuk pertama ke prodi informatika. Yang pertama, kami selalu menyampaikan harus disiplin dalam mengatur waktu belajar. Nah, walaupun kuliahnya dilakukan secara digital, tetapi harus memiliki jadwal belajar perkuliahan yang teratur, yang kerja siang bisa sorenya, malamnya gitu ya. Kalau malam punya aktivitas, maka bisa paginya. Jadi perlu mengatur waktu belajarnya. Kemudian yang kedua, aktif berinteraksi dengan dosen dan teman-teman di dalam grup gitu ya, melalui forum diskusi, kemudian juga ada kelas, DAE kelas. Nah, tentunya harus benar-benar dipahami materinya secara mencari referensi tambahan, kemudian memperdalam pengetahuan dimanapun di luar prodi, silahkan ya bisa dilakukan. Jangan kami silahkan berinteraksi dengan dosen-dosen di prodi, ikuti ada webinar-webinar yang diselenggarakan oleh um, WICI, silahkan diikuti gitu ya. Kemudian ketika ada lomba-lomba juga yang secara regional, nasional maupun internasional, silahkan bisa diikuti. Kami akan mensupport, mendukung dari pembimbingnya gitu ya di dalam lomba-lomba tersebut, karena di dosen-dosen informatika juga ketika eh, para dosen tersebut mahasiswa sering mengikuti lomba-lomba tersebut gitu ya, lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional, dan alhamdulillah eh, dalam lomba-lomba tersebut juga para juara gitu ya, ada yang di smart city, ada juga di kemudian cyber security, ada juga di smart system AI. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan teknologi ini secara maksimal gitu ya untuk belajar. Jangan hanya hadir di kelas secara digital, tetapi benar-benar memahami materinya, mencari referensi gitu ya, mencari bahan tambahan yang lainnya. Silahkan diskusikan, silahkan dikomunikasikan dengan dosen-dosen di program studi informatika. Kemudian yang selanjutnya, bangunlah belajar secara mandiri, karena sebetulnya prinsip belajar secara digital itu adalah student center, maka fokus belajarnya kepada siswa, kepada mahasiswa. Jadi inisiatif untuk belajarnya itu
kepada mahasiswanya, sehingga waktunya harus diatur, kemudian juga mencoba hal-hal baru, bereksperimen dan mengembangkan kemampuan teknologinya. Nah, nanti para dosen ini membimbing dan memotivasi ke arah mana mahasiswa mengembangkannya, karena ada profil lulusan yang sudah kami terapkan sebetulnya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa satu hal penting untuk mahasiswa adalah banggalah menjadi mahasiswa gitu ya, bagian dari keluarga besar program studi informatika Universitas Insan Cita Indonesia yang merupakan kampus digital. Jadi dimanapun mahasiswa berada saat ini, tetaplah merasa bahwa mahasiswa adalah bagian dari komunitas akademik yang terus belajar dan berkembang. Jadi ketika ditanya, kalian adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi gitu ya di kampus digital Universitas Cita Indonesia. Maka program studi informatika akan selalu berkomitmen kami di program studi memberikan layanan akademik dan akademik yang baik gitu ya, membantu mahasiswa dalam proses perkuliahan, mendampingi dalam berbagai kebutuhan administrasinya, silahkan disampaikan, serta mendorong supaya mahasiswa ini mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Sehingga setiap mata kuliah kami harapkan belajar dengan serius, tempuh dengan serius, diskusikan, sehingga nilai-nilainya, IP-nya, IPK-nya mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Ketika ada yang kurang, maka segera nanti di periode berikutnya diperbaiki mengulang gitu. Kemudian kami tentunya berharap juga mahasiswa memiliki nilai tadi yang baik, kemudian dapat menyelesaikan studinya dengan baik, lulus tepat waktu. Jadi kami mempunyai strategi skema bahwa di semester 7 itu Anda bisa lulus, bisa wisuda gitu. Nah, ketika magang, kami harapkan mahasiswa itu melakukan magangnya itu adalah pekerjaannya yang akan dibawa kepada tugas akhir. Misalkan di tempat kerjanya, silahkan identifikasi masalah yang ada, kemudian dari masalah tersebut, apa penyelesaiannya dengan pendekatan program studi, dengan keilmuan program studi informatika ya, dengan IT. Maka ketika proses magang itu, karena waktunya 1 semester, 20 SKS ya Pak Singgi. Nah, itu yang dilakukan di magang itu merupakan ide-ide penyelesaian untuk dibawa ke dalam tugas akhir. Sehingga masuk ke semester 7 itu tinggal penyempurnaan, finalisasi untuk dibawa ke dalam tugas akhirnya. Sehingga bisa sidang di semester 7. Sehingga Anda lebih cepat 1 semester eh, di program studi informatika itu, sehingga perkuliahan dari semester 1, 2, 3 ini harus bagus gitu ya, sehingga nanti tidak ada mata kuliah yang mengulang. Maka skema itu yang kita terapkan ketika magang, silahkan cari ide untuk tugas akhirnya gitu ya, di tempat kerjanya atau di industrinya ataupun dimanapun Anda berada. Semester 6 Anda magang, semester 7 bisa lanjut ke tugas akhir gitu ya, sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu gitu ya, dan bisa wisuda di eh, periode tersebut gitu ya, di Jakarta tentunya. Karena tentunya bagi kami di program studi, keberhasilan mahasiswa merupakan kebanggaan juga untuk program studi dan juga bagi universitas gitu. Untuk itu tetap semangat dan harus berbagi waktunya gitu ya antara kerja dan belajar. Gitu. Ya, kami harapkan melalui kegiatan hari ini ya, sosialisasi untuk seluruh mahasiswa dapat memahami proses nanti magang seperti apa, kemudian KRS seperti apa ya, dengan baik, sehingga perjalanan di program studi informatika ini direncanakan dengan lebih terarah dan dijalankan dengan baik gitu ya. Tetap semangat belajar, manfaatkan waktu dengan baik tentunya, teruslah berkembang ya untuk menjadi bagian dari insan cita yang terus belajar dan berkembang gitu. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Mohon dapat disimak dan dicatat dengan baik pertemuan hari ini, sehingga kalian bisa, dan nanti ketika ada kawan-kawan di teman-teman di angkatannya, kelasnya, bisa menjelaskan kembali apa yang kami sampaikan di pertemuan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Singgih, Sekretaris Prodi.
Terima kasih Baik, Mas Novan. Demikian. baik. Terima kasih Pak Dadan atas arahannya terkait KRS magang ini. Baik, izin saya share screen dulu ya, teman-teman. Nah, ini eh, sudah tampil belum nih, apa Mas Mbak? Sudah, Pak. Nah, Sudah. sudah. Udah, Pak. Ya. Baik, ini untuk ini ya, batch 5 terlebih dahulu, angkatannya Pak Richard, Pak Tamrin. Nah, baik. Nah, di sini teman-teman saya cek ya, untuk angkatan batch 5 ini apa? Sebetulnya sudah ada banyak yang sudah bisa magang nih kelihatannya dari Bu Ida, Mbak Widya, Bu Elsa, Pak Richard, Bu Ina, Bu Anelci ini sudah bisa magang nih seharusnya kalau dari melihat dari semesternya. Nah, ini untuk kurikulumnya kan semester 5 kemarin. Nah, sekarang kan sudah semester 6. Nah, semester 6 ini teman-teman nanti akan mengambil mata kuliah magang. Nah, syaratnya magang itu minimal itu 90 SKS. Nah, misal ada, Pak, saya 85, nah itu masih bisa ditoleransi. Itu silahkan ngambil apa KRS magang. Nah itu bisa. Tapi kalau 80, nah itu berat. Ini nggak bisa. Kalau misal 85, nah itu masih bisa di kita toleransi teman-teman itu untuk magang. Nah, terkait magang di sini nanti teman-teman ambil magang itu jumlahnya 20 SKS. Kemudian ada seminar laporan magang. Jadi magangnya itu nanti diseminarkan seperti ini. Jadi misal Pak Tamrin membuat PPT, magangnya ngapain, nah itu akan diseminarkan. Kemudian mengambil mata kuliah etika profesional. Nah, misal Pak Tamrin, Pak saya hanya bisa mengambil mata kuliah 20 SKS, ya udah ngambil magang aja. Gitu. Berarti kan nggak bisa apa ngambil apa 4 SKS ini. Jadi di semester 6 ini ngambilnya mata kuliahnya magang. Gitu. Nah, kemudian magangnya ini kan 20 SKS. Nah, 20 SKS itu yang pertama, yang 10 SKS itu magang profesional, artinya apa teman-teman itu saya dipanggil karena artinya teman-teman yang pertama 10 SKS itu magang profesional, artinya teman-teman magang misal Pak Richard magangnya di dinas apa pendidikan, ya udah magang profesionalnya di sana di tempat kerjanya sendiri. Terus nanti yang 10 SKS lagi membuat aplikasi gitu ya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana. Misal Pak Richard magangnya di dinas sosial. Nah, dinas sosial itu belum ada layanan pengaduan bagi masyarakat kalau ada misal ada keluarga miskin, ada apa lansia terlantar. Nah, itu belum ada laporan apa laporan yang dibuat secara online gitu. Nah, maka Pak Richard itu membuatlah di dinas sosialnya itu membuat aplikasi itu. Nah, itu nantilah yang bisa dijadikan skripsi di semester depan gitu. Jadi skripsinya itu dimulai dari sudah semester 6. Jadi nanti Pak Rizal udah nggak pusing-pusing lagi itu. Nah, biasanya mahasiswa itu tidak kekejar ke skripsinya karena ngerjainnya baru baru semester 7 itu baru mengerjakan. Nah, kalau karena kita apa namanya tadi disampaikan oleh Pak Dadan agar didorong agar mahasiswa itu cepat lulus di semester 6 ini magang teman-teman itu sudah membuat itu. Nah, banyak teman-teman yang kemarin yang angkatan-angkatan apa batch 3 itu dia membuat aplikasi di karena magangnya di UIC
di semester 6 itu dia sudah membuat sistem informasi tugas akhir. Jadi nanti bimbingan itu kita sudah menggunakan sistem. Ada sistem pengaduan keluhan mahasiswa, ada sistem pencatatan ijazah. Nah, kalau misal ada yang di dinas pertanahan, nah itu bisa ngambil pencatatan pertanahan dengan blockchain gitu. Nah ini bisa seperti itu. Nah jadi teman-teman itu harus diusahakan di semester 6 ini kamu sudah langsung diskusi dengan dosennya. Pak, di saya magangnya saya akan membuat aplikasi ini, membuat sistem ini di tempat kerja saya. Jadi magangnya karena teman-teman kan rata-rata sudah bekerja, ya sudah di tempat kerja masing-masing magangnya. Atau teman-teman bisa, oh, Pak, aku mau magangnya cari di perusahaan yang lain, nggak di tempat kerja saya. Nah, itu juga bisa. Nah, baru kan ini 20. Nah, ini kalau 20 bisa nilainya dapat A magangnya, itu sudah bisa mengambil 24 SKS. Nah, ya, jadi nanti di setiap semester ini kan batasnya 24 SKS. Nah, kalau di sini ini 13, artinya kan kurang masih ada 11 lagi, 11 SKS. Nah, kalau ditambah 6 kan baru 18. Nah, yang 18 berarti bisa mengambil mata kuliah yang kurang. Misal Pak Richard, Pak di semester 2 di semester 4 saya keamanan jaringan nggak lolos gitu, nggak lulus nilainya E atau C-min. Nah, itu berarti bisa mengambil lagi di sini. Nah, berarti kalau di sini cuma 18, ini masih bisa 6 SKS lagi. Jadi teman-teman itu bisa lulus di semester 7. Nah, misal, oh Pak, saya ini aja karena di sini nggak cukup, karena masih ada 10 SKS lagi, nah berarti di semester ini mengulang di semester 7 itu. Mengulang mata kuliah yang belum lulus. Baru di semester 8 itu teman-teman ngambil skripsi. Tapi skripsinya itu sudah dibuat dari semester 6. Jadi masih ada waktu setahun setengah teman-teman untuk mengerjakan skripsinya atau mengerjakan tugas akhirnya. Nanti jangan mendadak untuk terkait tugas akhirnya. Jadi dari sini itu teman-teman sudah persiapan tugas akhir. Kalau nilainya teman-teman itu di setiap semester ini lulus semuanya, berarti semester 7 itu sudah bisa lulus. Nah, nyampe sini ada pertanyaan terkait KRS magang dan strategi lulus di tepat waktu di semester 7 atau semester 8. Baik, silakan dibuka pertanyaan sebelum saya nanti jelaskan tahapan magangnya. Baik Pak, sebentar saya Pak. Ya silakan Mas. Pak siapa nih? Ini terkait dengan nih. Serak Pak. Ini terkait dengan jumlah SKS Pak. Kalau seandainya jumlah SKS-nya 79, apakah sudah bisa dinawarkan? Kalau sudah saya sudah semester, cuman jumlah SKS-nya 79. Kalau sesuai petunjuk di situ kan harus 90 Pak. Iya. Mungkin bisa penjelasan seperti apa Pak kalau seandainya masih SKS-nya masih 79 Pak? 79. Nah, ini apa terlalu jauh Pak Zadraj? Kalau 79 terlalu jauh ya, karena ini kan 90 SKS. Nah, ini kenapa dibuat 90 SKS artinya
teman-teman itu sudah dasar-dasarnya di semester 1 sampai 5 itu eh, sudah terpenuhi begitu. Kalau 379 sepertinya agak berat gitu, Pak. Jadi apakah untuk semester 6 ini kan saya masih bisa untuk mengerjakan untuk SKS yang Ya, jadi Pak Syahdan ngambil yang mengulang aja, Pak. yang tertunda, Pak? Karena kalau Ya, untuk yang tertunda, tertunda. selesaikan yang tertunda di semester 1, Pak. Kalau satu kan selesai, Pak. Berarti ya semester 6 ini saya harus kerjakan yang semester 6 Iya, yang belum magang, Pak. betul. Belum bisa magang. Karena Belum bisa terlalu magang. jauh. Seharusnya kan kalau dihitung itu sudah 90 lebih ya. Nah, ini Iya, kita coba hitung ya. 20. Ini semester 1 20 ditambah 21. Ini sudah 41. 41 ditambah 19 sudah 60. Ditambah 20. Nah, ini udah 80. 80 ditambah 22. Nah, seharusnya sampai semester 5 itu sudah 102, Pak. Kalau ditambahin ya, ini per SKS ini 20 ditambah semester 221 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 6. Nah, itu sudah 122. Nah, ini ditambah semester 5 itu 122. Artinya kalau 90 itu teman-teman itu sudah terpenuhi begitu. Nah, saran saya Pak Zadraj ngambil magangnya di semester depan. Nah, sekarang mengulang mata kuliah yang belum, misal yang nggak lulus itu apa? Misal kemarin kriptografi nggak lulus, ya itu diambil. Pak, bertanya sedikit juga. Gimana? Kalau dilihat dari transkrip, saya kan download transkrip, Pak. Ya, Di situ yang SKS-nya 79, Pak. Jumlah SKS yang saya baru selesaikan sampai di semester 5 kemarin ini baru 79, Pak. Kalau dihitung, maksudnya kan di punya transkrip kan ada tuh, Pak. Waktu saya download itu baru 79. Makanya nanti saya lihat transkrip, kalau memang ada yang nilai yang tidak sesuai, baru saya ajukan. Ya, Pak. Oke, saya cek dulu Pak ini. Buka transkripnya. Ini 79 ini ya. Oke, coba per semester. Pak Zadraj masuknya ini ya, 2003 ya? 2003, Pak. Ya. 2023, Pak. 2023. 2023. Iya, Pak. Nah, ini Pak. Nah, kenapa di sini transkripnya kan 79. Nah, Iya. padahal sudah mengambil mata kuliah yang sudah ada di kurikulum ini gitu ya. Nah, ini kenapa kok saya 79? Karena di semester 1 Pak Zadraj ini banyak nilai yang kosong. Iya, Pak, itu karena waktu Nah, itu ini yang nggak dihitung ini. Kan nggak yang nilainya nggak masuk di sini, Pak. iya,
Itu Pak ya, yang jadi persoalan kan waktu itu kami belum tahu terkait dengan apa ADLTS ini Pak. Masih pakai Edelink Pak. Sedangkan tugas-tugas memang kami kerjakan, cuman karena waktu itu tidak terbaca sistem bahwa kami hadir untuk melaksanakan tugas-tugas itu, termasuk dengan makalah pada saat itu Pak. Waktu di semester 1 kan diminta untuk membuat makalah Pak terkait dengan apa itu lupa sih. Tapi itu kami kerjakan Pak, cuman karena kami kerjakan di Edelink, dia memprosesnya tidak seperti ADLTS ini Pak. Makanya kan tidak terbaca. Iya. Memang nilai kami anjlok di situ Pak. Nanti semester 2 baru. Ini ya. Iya, semester 2 baru kami. Solusinya Pak, karena ini kan sudah ini peraturan dari akademik. Siap Pak. 9 siap. KS. Jadi solusinya adalah Pak Zadraj mengulang mata kuliah yang belum gitu. Yang nilainya nanti lihat di kurikulum, yang nilainya C- Pak. Nah, C- ada enggak? Nah, ini udah lulus semuanya nih. Iya Pak. Lulus semuanya. Nah, berarti ngambil mata kuliah yang belum lulus atau belum diambil di sini. Gitu. Nah, misal kayak kriptografi, nah, sebetulnya sama aja Pak, terkait apa namanya, magang itu bisa diambil atau enggak, itu sebetulnya sama aja. Kalau Pak Zadraj itu di semester 6 ini mengulang kan apa namanya, IPK-nya misal 3, artinya sudah bisa mengambil 24 SKS. Ya udah berarti mengulang 24 SKS itu. Gitu. Nah, nanti baru di semester 7 itu ngambil magang plus ngerjain skripsi, atau sekarang bisa disiasati. Jadi Pak Zadraj dan teman-teman itu sudah bisa mengambil apa sih, ada kendala apa sih di tempat kerja saya. Nah, misal belum ada laporan absensinya masih pakai apa namanya, sidik jari. Sidik jari Pak ya. Nah, ini dibuatlah absensinya wajah gitu. Kalau sidik jari kehujanan kan sistemnya bisa error gitu. Iya. Nah, ini absensinya dikembangkan di situ, yang awalnya sidik jari gitu. Nah, sekarang pakai wajah gitu. Nah, itu bisa dikembangkan dari sekarang. Jadi Pak Zadraj tetap magangnya itu dari sudah bisa ancang-ancang skripsinya, maksud saya. Ya, siap. Akhirnya itu udah dari sekarang gitu. Tetap Pak Zadraj itu bisa lulus nanti di semester 8 ini. Syukur-syukur di semester 7 sudah bisa gitu. Iya, siap. Tapi rata-rata yang semester 7 lulus itu di setiap semester gitu Pak, ini lulus semuanya, nilainya bagus-bagus semuanya gitu. Kalau di semester 1 Pak, itu memang anjlok sekali Pak. Nanti semester 2, 3, 4 sampai 5 ini baru bagus. Memang nilai bagus Pak ya Pak. Dan sekarang kan IPK saya kan 3,11 ya Pak. Nah, itu berarti sudah bisa ini Pak, sudah bisa ngambil 24 SKS. Gitu. Tapi kalau kriptografi ini yang saya sudah kerjakan ini bagaimana Pak? Nah, ini sudah muncul belum ininya? Nilainya? Nilainya kan sudah muncul Pak. Saya sudah. Kriptografi ya Pak. Lulus semua Pak di situ Pak untuk semester 5 Pak. Coba ini ganjil ya. Nah, ini udah lulus nih, udah lulus semuanya nih Pak. Iya Pak, lulus semua Pak. Ya. Ya, nah berarti nanti Pak Zadraj bisa mengulang mata kuliah yang belum. Gitu. Iya, siap. Baru semester depan bisa ngambil magang.
Iya, Pak, siap. Sebetulnya malah enak. Jadi Pak Zadraj udah ada gambaran, wah ini berarti kalau magang tuh di semester depan, sekarang ini aku mencari untuk tugas akhir gitu. Tugas akhir saya itu apa gitu. Di tempat kerjanya apa yang perlu dikembangkan di sana. Jadi masih ada waktu setahun setengah Siap, Pak, siap. untuk Pak, kalau melakukan. seandainya kalau ini kan tergantung kami saja, Pak, ya. Maksudnya yang penting yang berkaitan dengan informatika atau Pak. Betul. Kalau saya ambil IoT gimana, Pak? Maksudnya bisa atau tidak? Kalau memang maksudnya IoT, Pak, untuk bisa, Pak? Bisa. Ya, boleh. Misal ini ya di Pak Zadraj di bidang dinas pertanian, ya udah nanti buat IoT untuk memantau penyiraman otomatis, mengukur suhunya gitu. Nah, itu bisa. Nah, maksud saya dari sekarang itu. Gitu. Siap. Jadi di semester ini misal 2 minggu Pak Zadraj nyari-nyari di referensi IoT apa yang mau dibuat di sana gitu. Oh, kalau sudah aku mau begini-begini, boleh langsung didiskusikan dengan dosen. Nanti saya arahkan. Jadi udah setahun setengah itu sudah bisa dikerjakan itu. Gitu. Iya, Pak. Kalau Pak, kalau seandainya kalau kelompok bisa nggak, Pak? Kalau untuk kelompokan bisa? Iya, pengelompokan bisa, Pak. Bisa. Bisa. Tapi kalau pembuatan skripsi bagaimana, Pak? Maksudnya kalau dalam pengelompokan untuk pembuatan IoT, lalu dalam penyusunan skripsi bagaimana, Pak? Maksudnya apakah semua sama atau gimana, Pak? Berbeda misal. Berbeda. Ada yang misal pembuatan web sistem pengaduan gitu. Nah, itu dikerjakan 2 orang. Nah, itu ada yang bagian back end, ada yang bagian front end. Jadi kalau tampilannya di HP itu seperti apa, nanti diuji sama anggota-anggota teman-teman Pak Zadraj di sana, misal ada 10 orang. Nah, itu nanti tampilannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ada yang bagian buat back-end-nya gitu, atau bagian yang buat IoT-nya, codingannya gitu. Nah, iya, siap. bisa dibuat per kelompok begitu. Kelompoknya 2 orang sampai 3 orang, nggak bisa 4 orang. Terlalu banyak nanti. Kalau 2 orang siap, Pak, ya, Pak. Gitu ya. Iya, terbagi, Pak. Ya. Kalau 2 orang terbagi, Pak. Ya. Satu untuk codingan, satu untuk dia punya tampilan menunya, Pak. Dia punya ini. Baik. Nah, misal nanti ditambahkan machine learning. Nah, itu bisa, Pak. Jadi IoT-nya itu ditambahkan AI. Iya. Baik, Pak. Bisa dipahami ya, Pak? Akan ditindaklanjuti. Ya. Bisa, Pak, bisa, Pak. Ya, siap. Ada lagi, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Nah, itu seperti itu. Triknya, jadi kita di Prodi Informatika itu memfasilitasi ya. Di semester 6 itu sudah teman-teman itu sudah persiapkan untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsinya. Pak, izin. Mbak, siapa ini? Nur Samsi. Ya, gimana Mbak? Silakan Mbak. Ya, saya kan dari
Dari batch 3 ya, Pak. Kemarin Ya. tuh saya agak telat nih, Pak. Untuk seharusnya kan di semester 8 atau di semester 7 itu saya sudah magang karena saya kekurangan SKS ya, Pak. Karena ada Mm-mm. beberapa mata pelajaran yang mengulang. Nah, itu bagaimana, Pak, sistemnya untuk magangnya? Oke. Kemarin Mbak Nur Samsi. Nah, ini udah Iya. lulus semuanya nih di semester ini. Ya, tapi Ada di 2 ya. semester 4 atau 5 tuh saya turun, Pak. Nggak semuanya lulus gitu. Oke, coba dicek Mbak Nur. Nah, ini ya. Nur Samsi Ismi Khaira ini, Mbak ya. Iya. Ini dicek dari sini ininya. Dari Mbak Samsi Mbak Nur masuk ke Siakat terus cek transkrip. Nah, ini Transkripnya transkripnya di sudah, sana. Pak, Nah, 99 SKS. Nah, ini 99 SKS, artinya Mbak Samsi udah langsung bisa mengambil mata kuliah magang di sini. Sorry. Nah, jadi patokannya di sini, Mbak. Kalau tadi ya, kalau Pak Zadraj ini 79, ini kalau ditolerir jauh gitu ya. Dari 90 menjadi 80 itu jauh, enggak Ya. susah untuk ditolong. Kalau Mbak Nur ini sudah melebihi 99. Nah, artinya Mbak Nur bisa mengambil magang nih. Nah, di sini ya. Oh iya, Pak. Nah, ini Mbak Nur sudah bisa di semester ini ngambil magang. Dicek IP semester ini berapa? Apakah 3 atau eh, di bawah 3 gitu. Kalau di bawah 3 itu kalau nggak salah hanya bisa mengambil 20 SKS. Nah, Oh, kalau di atas 3 IPK-nya berarti bisa mengambil 4 SKS. Nah, ini kesempatan juga buat Mbak Nur. Jadi di semester ini ambil aja magang karena sudah memenuhi. Nah, iya. di semester depan baru mengulang itu. Itu. Tapi Telkom. Pak, saya kalau kan ada matkul yang mengulang. Nah, saya tuh Hmm. kemarin ngambil mengulang-mengulang tuh di semester 6, Pak. Hmm. Jadi mungkin kemungkinan saya ngambil mata kuliah yang belum saja ya, Pak, sambil magang. Karena IPK saya di atas 3, jadi saya bisa ngambil 24 SKS ya, Pak. Hmm. Hanya 3 mata kuliah, Mbak, nggak bisa banyak. Oh, iya. Nah, ini kan cuma 20 nih, magang itu nilainya 20. Kalau tadi Mbak Nur dapat 24 SKS berarti ngambil ini tambah 2 lagi gitu. Oh, 2 iya. mata kuliah yang 2-2 atau 1 mata kuliah yang jumlahnya 3 SKS. Jadi SKS. 2-3 gitu. Oh, iya, Pak. Nah, jadi kalau ngambil magang Mbak Nur sudah harus ngambil tugas akhir seperti Pak Zadraj tadi. Jadi semester depan itu kan mengulangannya hanya sedikit. Ini kan cuma hanya 5 SKS. Nah, itu bisa menambah banyak Oh, iya. mengulang-mengulang gitu. Jadi tetap ini nanti di semester 8 gitu ya. Hitungannya Iya. semester 8 kalau sekarang berarti nanti ini semester 9 kalau paling telat itu ini sudah lulus gitu. Jadi Mbak Nur itu setahun itu sudah bisa lulus nanti gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi harus ngatur strateginya dari sekarang ya. Gitu. Kalau sudah ada bayangan gitu, nanti diskusikan sama saya. Oh, iya, Pak. Tapi Pak, misal nih saya kan ada juga teman. Nah, saya berdua nih Pak magangnya gitu. Di satu instansi juga kebetulan gitu, Pak. Boleh, boleh, Oke. boleh. Di situ itu kalau magangmu tadi berdua, apa yang perlu dikembangkan di situ?
Gitu. Oh, misal tadi kan absensinya sidik jari. Saya Iya. pengen absensinya pakai muka atau face recognition. Nah, itu dikembangkan. Gitu. Jadi Oh. pengembangan aplikasi yang ada di sana. Oh iya, Pak. Atau belum ada aplikasinya, itu belum ada. Jadi kalau Mbak Nur masuk ke tempat magangnya atau kerjanya itu masih dicatetin di depan sama satpamnya gitu. Oh, Iya. ini dibuatin. Gitu. Baik, Pak. Terima Begitu ya, kasih, Mbak? Pak. Oke. Halo Sekarang Pak. siapa? Restart, Pak. silakan Pak Restart. Ya, ini Pak, kan ada mata kuliah saya yang belum lulus juga ini. Mata kuliah apa, Pak? Coba cek Kalau ya. itu kewarganegaraan dengan program berorientasi objek. Oke. Tapi mengerjakan nggak, Pak? Saya mengerjakan, cuma yang tidak kerjanya itu tampilan videonya yang tidak Oke, habis. oke. Ya, itu kalau tugas itu semua kita kerjakan. Cuma waktu untuk seperti diminta harus buat dalam video, saya tidak buat dalam video, Pak. Tapi Nah, tugasnya itu. Nah, jadi begini, Pak, setiap dosen ini kan beda-beda ya untuk penilaiannya. Jadi jadi nanti apa namanya Pak Richard nanti yang dari teman-teman ini dari Maluku ya? Iya. Apa Buton? Maluku. Nah, ini nanti didampingi deh, Pak. Ini kan sekarang sudah ada sekretariat ini. Jadi gini, sekarang kalau saya ini mau ambil visanya magang atau tidak nih, Pak? Nggak bisa, Pak, karena ininya masih 55. Oh iya. Ya. Kira-kira harus ambil untuk semester 6 ini mata kuliah apa saja, Pak? Nah, jadi nanti Pak Richard mengulang aja mata kuliah yang belum. Oke. Gitu. Aku Pak. Begitu ya Pak Richard. Nanti Pak Richard dibantu KRS-nya. Jadi tinggal belajar aja nanti yang dari Maluku Tengah. Oke, Pak. Siap Pak Sigit. Ya. Oke, Pak Sigit. Makasih, Pak. Assalamualaikum Pak. Aku Pak Cipenta menanya Pak. Ya, Mas Andri silakan. Ini Pak. Udah kok keras jam malam kan Pak, tinggal aku nengok di sini udah diterima Pak. Untuk Mas Andri nanti tinggal belajar aja ya. Nanti dibantu sama sekretariat. Jadi Mas Andri nanti tinggal belajar saja. Tapi belum bisa magang nih. Oh ya Pak, ya Pak. Semester depan ya Pak. Iya Mas, semester depan Mas. Iya. Misalnya perwakilan nggak bisa aku datang ke Jakarta kalau wisuda Pak, kayak mana Pak perwakilan ke dekat rumah di Ranto bisa Pak, misalnya Pak menanya. Wisudanya kalau nggak bisa nanti bisa online Mas. Ya online, tapi ada wisuda di Ranto atau simpuan bisa Pak melalui online. Ya ada yang offline, ada yang online. Oh iya Pak, ya Pak. Oke ya, jadi Mas Andri nanti tadi sudah dicek sama Mbak Sani sekretariat. Nanti
dibantu KRS, tinggal belajar saja di AI kelas. Ya Pak, ya Pak. Jadi begitu. Bisa. Halo Pak Sigit. Ya, Misi silakan Pak. mau tanya ini Pak. Kan kalau saya punya kantor ini dia memakai aplikasi yang sudah paten gitu Pak. Aplikasinya itu seperti salah satunya itu Risalah gitu. Jadi kira-kira kalau saya nanti untuk magang bisa ambil dalam bentuk yang sudah paten atau tidak aplikasinya? Nggak bisa kalau sudah seperti itu, nggak bisa. Jadi yang belum di dinas apa Pak? Pak Saya Ristan? di DPR, Sekretariat DPRD Maluku Oh, Tengah. Sekretariat DPRD. Nah, maksudnya di sekretariat itu kalau aplikasinya sudah ada ya berarti nanti misal di DPR-nya, Pak, ini tak buatin nih aplikasi terkait Lain saja Pak. pengaduan gitu. Oh, Jadi cari yang lain Pak Risat. oh Bisa iya, jadi iya. aplikasi, misal ada anggota DPR di Kabupaten Maluku di sana gitu. Iya. Nah, itu dibuatin aplikasi ini Pak. Aplikasi survei pemilihan Bapak ini dengan AI. Nah, Betul. Itu bagus tuh Pak. Iya, iya. jadi bisa memetakan nih. Jadi misal bisa nih aplikasi untuk pemetaan kemiskinan. Kalau mau terjun ke mana daerahnya itu sudah dikantongi itu data-datanya. Oh, iya Pak. Iya. Oke Pak. Betul Pak. Siap, makasih Pak Sigit. Itu bisa dikerjakan dari sekarang nih Pak. Iya, iya. Ya, udah waktu 1,5 tahun itu, wah udah top itu. Iya, iya. Oh, Baik. betul. Terima kasih Pak Sigit. Baik. Ada yang lain? Mas Anong? Mana Pak Tamrin? Udah kayaknya ya. Mas ya? Halo, Ya Mas. Pak, ini saya mau nanya Pak sebentar. Ya. Ini kan kemarin itu waktu semester 5 nggak sempat kuliah karena sibuk. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang error. Tetapi itu kan total SKS saya 109 ya. Ada sekitar 6 atau 7 mata kuliah yang error itu. Baiknya saya tawar yang ini dulu ambil mata kuliah yang metodologi apa saya perbaiki nilai-nilai yang error dulu, Pak? Baik, saya cek dulu ya. Iya, Pak, siap. Nah, makanya nih Mas Anong ini nilainya A di semester sebelumnya kok di semester ini nggak kuliah itu. Iya, nggak kuliah, sibuk Pak sekali, sangat sibuk sekali Pak. Ada masalah beberapa di kantor Pak, jadi memang terkendala Pak. Oke, enggak apa-apa. Ininya nih, saya buka dulu ya. Ini udah 105 ya. Nah, ini udah bisa magang aja, Mas. Tapi SKS saya maksimal 12, Pak. Oh, nggak bisa berarti, harus mengulang berarti, Mas. Berarti kalau nggak, kan magang itu kan 20. Kalau sekarang nilainya IPK-nya 1 karena nggak kuliah, maka ini aja bisa mengulang aja, Mas. Oh iya, siap Pak. Kalau dihitung misalnya semester 6 ini saya mengulang, apa kalau dihitung secara semester 8 bisa selesai nggak Pak kira-kira? Semester 8 bisa kekejar itu, tapi nilainya harus
di atas 3. Oh iya Pak. Untuk semester 6 Pak. Ya, sekarang kan semester 6 mengulang. Iya. Artinya 6 ya paling lambat semester 9 itu, Mas. Oh gitu ya, siap. Oke Pak, itu saja siap. Ya. Maaf Pak, satu lagi Pak, kalau metodologi penelitian itu harus sepaket ya sama magang. Gimana Pak, Mas? Kalau yang ada 2 SKS itu metodologi penelitian dan seminar itu harus sepaket ya sama magang. Iya, nanti kan buat si aplikasinya itu dibuat si apa namanya membuat tugas akhirnya, skripsinya. Oh iya, berarti sepaket ya. Terima kasih ya Pak Singgi. Oke, nih semangat. Oke, ada lagi selain Mas Anong? Mas Ibad? Udah berapa nih Ibad nih, Mbak? Mas Ibad bisa mengambil magang aja, Mas. IPK-nya ini enggak kekejar enggak, Mas Ibad? Jadi Mas Ibadur Rahman ngambil magang aja. Oke. Baik, ini kita lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya seperti ini, teman-teman. Ini ada pedomannya. Ini ada perbaikan sedikit nanti. Insya Allah besok saya kirim. Nah, magangnya itu karena 20 SKS, ada informatika praktek 1, ada informatika praktek 2. Nah, praktek 1 itu artinya teman-teman itu nanti sebagai profesional. Tadi Pak Zadraj karena di dinas sekretariat DPR, ya udah magangnya dari sebagai di sana. Tapi kan kadang-kadang pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan IT gitu ya, tidak berhubungan dengan informatika. Nah, kemudian informatika praktek 2 itu membuat si sistemnya. Nah, di sana itu apa gitu. Nah, ini juga bisa sesuai dengan keilmuan dari prodi informatika. Gitu. Nah, ini juga bisa tadi ya Pak Richard magangnya di sekretariat DPRD. Nah, ya udah jadi si ininya diganti dengan membuat aplikasi tadi survei pemetaan penduduk sesuai dengan keperluan dapilnya itu apa. Nah, itu dibuat aplikasinya. Nah, itu seperti itu. Nanti didiskusikan sama dosennya. Kalau ini laporan magangnya, kalau ini membuat si aplikasinya, sistemnya gitu. Nah, ini pedoman magangnya yang nanti harus ngapain aja sih. Nah, misal kalau butuh apa namanya? butuh surat magang, nanti kita buatkan surat pengantar magangnya di perusahaannya. Gitu. Kalau tidak membutuhkan, misal, wah aku karena di sekretariat DPRD, aku sudah kenal sama atasannya, itu nggak masalah, nggak membuat ya nggak masalah, itu hanya formalitas. Tapi kalau misal Mbak Nur, Pak saya butuh pengantar, surat pengantar magang, nah itu boleh kita nanti buatkan. Intinya itu ada 2 ya, magang secara profesional dan yang kedua yang 10 SKS lagi magang membuat si sistemnya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Nah, untuk Mas Yunaldi, Mas Rizky, Mbak Nufi ini tinggal skripsi aja melanjutkan si yang kemarin.
Izin Bang, Ya, silakan Mas. ini kan yang saya lihat nilai saya ada satu yang bermasalah nih. Kewarganegaraan C. C berapa? C min apa C plus apa C? C plus Nah, baru lulus itu, nggak usah mengulang. sama penjamin kualitas perangkat lunak Bang. C plus. Berarti enggak apa-apa itu Bang. Nggak apa-apa. Asal jangan C min. C plus ya Bang. C plus aman. Berarti untuk saat ini tinggal saya mengajukan judul aja Bang. Iya, tinggal mengerjakan skripsinya aja. Mengajukan skripsinya, tapi saya mengajukan judul dulu ya Bang. Iya, Judulnya di ACC apa tidak nanti? Iya, di ACC apa enggak gitu. Ya, Siap, jangan siap. judulnya membuat video. Nah, itu jangan nggak bisa. Kamu cari cek di cari referensi gitu. Tapi bisa ya Bang, judul saya nanti sama dengan saya yang berkaitan dengan saya punya pekerjaan bidang. Bisa ya Bang? Bisa. Pekerjaanmu Mas Yunaldi di Dinas Kominfo itu apa gitu. Nah, itu siap. disesuaikan apa yang belum ada di sana. bisa satu judul 2 orang tidak Mas? Boleh Pak Taufan berdua. Kalau saya sama Pak Taufan hanya beda di dinas, tidak apa-apa Bang? Enggak masalah. Oh, tidak masalah. Siap. Terima kasih Pak Singgit, terima kasih banyak. Pokoknya ini ya teman-teman. Jangan sampai nanti tadi kayak kasusnya Mas Anong ya. Nah, ini enggak dia karena semester sebelumnya enggak aktif, berarti dia nggak bisa ngambil magang gitu. Kalau semester kemarin aktif aja nilainya BBB atau AAA gitu, nah itu bisa magang. Jadi semester 5 itu usahakan nanti harus lulus semuanya agar di semester 6 itu bisa magang gitu. Oke. Sip, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Nah, ini Mas Rizky ya. Rizky Sunandi ya ini ya? Kayaknya udah di ACC kok. Baik, cukup ya teman-teman ya. Nanti ini saya record kok. Nanti saya upload ke ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.